Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Haris Panggabean di acara STM Suara Tengah Malam. Kali ini gue akan menceritakan kejadian-kejadian yang di luar nalar yang berada di Buperta Cibubur atau Bumi Perkemahan dan Pertanian Cibubur. Siapa sih si Jabodetabek ini yang nggak tahu Buperta Cibubur, ya nggak? Buat kalian yang pernah ikut OSIS, Pramuka, Paskibra, PMR, pasti kalian pernah kan dilantik di sini. Dan gak sedikit dari kalian yang pernah merasakan hal-hal yang di luar nalar di tempat ini. Salah satunya cerita ini kita dapatkan dari Pak Ismail. Dia adalah seorang pengurus di kebun anggrek di kawasan Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Berikut kisahnya. Kejadian ini dialami Ihsan sekitar tahun 1989. Ketika itu Ihsan masih bekerja sebagai pengawas kebun anggrek di kawasan Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Suasana begitu sepi ketika gelap mulai merayap. Ihsan yang masih belum terlelap, ia hanya merebahkan badan sambil membaca buku. Saat kantuk mulai menggelayutinya, Ihsan kemudian hendak beranjak tidur. Diraihnya guling dengan kakinya. Namun yang terjadi saat ia hendak menarik guling justru di luar nalar. Ada sosok yang muncul dan mencoba menarik dengan cengkraman tangan yang sangat kuat. Sempat terpikir untuk coba berteriak, namun kemudian ia sadar bahwa jaraknya cukup jauh dengan pondokan karyawan lain. Tangannya mulus dengan kuku yang sangat panjang dan muka yang menyeramkan. Ungkap pria asal Sumbawa ini menggambarkan sosok yang dilihatnya malam itu. Dengan sekuat tenaga, Ihsan berusaha menarik dan lepas dari cengkraman sosok tersebut. Hingga akhirnya sosok itu keluar lewat jendela. Masih setengah terkejut, Ihsan pergi menuju pos pengawas. Di sana ia mendapat keterangan bahwa itu adalah sosok yang memang sudah dikenal sering muncul di area sekitar danau. Kemudian Ihsan mencoba untuk melukis penampakan sosok tersebut. Esok paginya saat ada seorang penjual dawet yang melintas, tak sengaja melihat lukisan tersebut. Ihsan pun menceritakan tentang kejadian yang dialaminya malam itu. Kedua pahanya pun masih terdapat bekas memar yang membiru bekas cengkraman makhluk yang dikenal sebagai mumun. Antara percaya dan tidak, tapi ia mengalaminya. Beruntung kejadian itu hanya dialaminya sekali selama setahun tinggal di sana. Semua orang punya cerita. Ya, siapapun termasuk kamu punya kisah tersembunyi. Baik cerita sukses, lucu, sedih, inspiratif, misteri, petualangan menyaksikan keindahan alam, ketidakberuntungan, atau perjuangan hidup yang selama ini hanya kamu simpan sendiri. Kamu tentu juga punya cerita menarik untuk dibagikan kepada kami. Ya, cerita pun sekian sampai situ. Jangan lupa saksikan STM Suara Tengah Malam dengan cerita horor yang lebih menarik lagi. Gua Haris Panggabean pamit undur diri. Ciao.